dengan hati yang tidak terdapat di dalamnya daripada hal-hal yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Mempercayai bahwasannya ada makhluknya Allah memiliki kekuatan karena kemampuannya, memiliki kekuatan karena keilmuannya, memiliki kekuatan karena hasil ritualnya bukan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini kesyirikan. Meyakini ada makhluk bisa mendatangkan rezeki, naudzubillah, ini adalah kesyirikan. Orang-orang yang seperti ini tidak akan bisa tergolongkan, terkategorikan sebagai orang yang qalbun salim. Maka kelak kalau sudah orang yang seperti ini bertemu dengan Allah dalam keadaan masih seperti ini, tidak taubat kepada Allah, tidak ditutup nyawanya dengan husnul khatimah, berarti dia menghadap Allah dengan status hati kebalikan daripada qalbun salim, yaitu qalbun marid, hati yang sakit. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, fi qulubihim maradun fasadahumullahu marada, di hati mereka ada penyakit, yaitu orang-orang munafikin. Maka di antara nasihat para ulama untuk kita, setidaknya minimal ada 5, mungkin maksimalnya ada 9. Tis'atun fiha solahul qalbi. Ada 9 daripada penunjang-penunjang amalan-amalan, ibadah-ibadah yang kalau kita kerjakan 1 di antara 9, apalagi 2, apalagi 3, apalagi 4, apalagi sampai 9-9-nya mampu kita kerjakan, pastinya dengan usaha dan sabar yang tiada batas, maka insya Allah hati ini akan termasuk hati yang soleh, hati yang salim, hati yang selamat daripada hal-hal yang ditakutkan, dan hati yang bersih. Sehingga kalau hati seorang mukmin ini bersih, diajak kebaikan gampang, kepada kejelekan menyimpang, ya, jauh daripada semua kejelekan. Kenapa? Memang sudah dasar hatinya baik, diajak jelek sulit. Ada orang dasarnya jelek, diajak baik sulit, kebalikannya. Maka 1 di antara 9 setidaknya. Kalau 9-9-nya ini kita dengarkan, kemudian kita introspeksikan diri, dari 9 kira-kira ada di kita berapa. Insya Allah kita yakin di antara kita semuanya punyalah minimal 1 di antara semua ini. Cuman kalau kita sudah yakin ada 1 di antara 9 atau beberapa di antara 9 dan yakin sudah istiqomah mampu, maka ayo kita tambahkan menjadi sekian sampai sempurna 9 ini. Karena kita harus tahu kesolehan kita mempengaruhi kesolehan daripada istri kita, mempengaruhi kesolehan anak istri kita. Harus, ya. Jadi jangan pernah kita berharap anak istri kita jadi orang yang soleh soleha kalau kita sendiri tidak soleh. Maka yang disebutkan oleh para salaf, aslih nafsak thumma aslihil akharin. Solehkan dirimu baru solehkan orang yang lain. Bagaimana kita mau mengajak orang luar untuk masuk ke masjidnya kita, sedangkan keluarga kita nggak ada yang mau masuk ke masjid? Bagaimana kita mengajak orang untuk selalu kepada kebaikan, sedangkan orang yang di rumah kita nggak baik? Mendiamkan orang untuk menggunjing orang yang lain, istri dan anak kita menjadi orang yang tukang gunjing orang lain, naudzubillah. Maka ini harus kita mulai dari diri kita, karena apa-apa yang dibawa kita oleh anak istri ataupun mereka-mereka yang kita nafkahi kehidupannya, kesolehan mereka tergantung daripada kita, bukan tergantung gurunya, bukan tergantung ustadznya. Guru, ustadz dan lain sebagainya cuman wasilah, cuman menyampaikan, tapi apa yang disampaikan tidak akan bisa masuk ke dalam hati kalau hatinya nggak salim. Ya, kita bisa lihat, jangankan ustadz biasa, jangankan syekh biasa, maksudnya biasa manusia, yang di situ ada khata' wan nisyan, ada kelupaan kepada haknya Allah kadang-kadang, ada kesalahan, ada dosa, mungkin jatuh karena manusia. Seorang Abu Jahal yang bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW, matanya si Abu Jahal menatap langsung wajah indah Nabi Muhammad SAW, telinganya mendengar langsung suara indah Nabi Muhammad SAW, pikiran, otak dan hatinya melihat langsung mukjizat hebat Nabi Muhammad SAW. Semuanya sudah melihat, bukan katanya yang kayak kita ini pakai kitab disebutkan, kita nggak bisa gambaran, nggak punya gambaran asli.
Abu Jahal ngelihat langsung, bahkan ada hubungan saudara, ada hubungan kerabat, sama-sama Bani Hashim, sama-sama keturunan Bani Al-Muttalib. Tapi bagaimana Abu Jahal bukan orang yang membela Nabi, membakengi Nabi, minimal menjadi orang yang enggak bela, enggak ngerusak, tapi menjadi orang yang paling utama di dalam menggugurkan atau menjatuhkan Nabi Muhammad SAW. Enggak ada jaminan. Ketemu Nabi, enggak ada jaminan. Kenapa? Semua kembali kepada hatinya orang masing-masing. Sama seperti orang yang mondokkan anak. Ya tergantung anaknya, pondoknya dimanapun, kalau anaknya baik, insya Allah Allah akan arahkan baik. Sama seperti orang mensekolahkan anak juga begitu. Dimanapun sekolahnya, kalau sudah hatinya baik, dasarannya sudah baik, orang tuanya memang ada jejak kebaikan, maka anak ini sulit untuk diajak kepada kejelekan. Walaupun lingkungan itu juga mempengaruhi. Kadang-kadang kita dapati anak kita mungkin, keponakan atau orang yang kita cintai, cukup dengan waktu yang singkat. Ada kalanya jam-jaman, ngafe sebentar, pulang-pulang kurang ajar. Padahal 10 tahun punya adab. Anak kita yang umurnya 13, 14, 15 tahun nurut, tunduk, salah duduk semalam, pulang-pulang sudah nggak mau tunduk, bantah, nawar, pakai akal. Ya, dikasih doktrin sama teman-temannya yang nggak ikut membelikan pampers ketika dia masih kecil, nggak membelikan susu ketika mereka masih kecil, nggak ikut nyewoi anaknya, nggak ikut didik, nggak ikut berat, speak setengah jam, 1 jam, 1 malam. Anak pulang diajari, kita sudah besar, kita punya pendapat sendiri. Ya, kita sudah punya akal kita sudah main. Orang tua istirahat, kita bisa menentukan hidup kita sendiri. Akhirnya banyaklah terjadi di luar-luar itu mereka-mereka yang mengambil keputusan sendiri, nggak pakai orang tua. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Karena memang kita harus sadar, mau anaknya siapapun, kalau hatinya nggak terdidik, maka sulit untuk dididik. Nah, 9 ini perlu kita introspeksikan diri kepada kita. Kalau sudah ada, ayo diistiqomahkan. Kalau yang masih belum ada, ayo diusahakan. Insya Allah dengan izinnya Allah nggak keluar dari dunia ini nyawanya kita, kecuali 99-nya ada pada diri kita, sehingga anaknya kita semuanya menjadi anak yang soleh soleha. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama daripada hal yang bisa mensolehkan hati, menyelamatkan hati daripada hal-hal yang ditakutkan adalah qiraatul Quran bitadabbur. Membaca Al-Quran dengan cara tadabbur. Ada dengan cara tartil, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu pelan-pelan. Ya. Mungkin dari kita sudah baca Al-Quran, alhamdulillah. Soal yang kedua, apakah sudah dengan tadabbur atau belum? Tartilnya sudah atau belum? Kalau tartil sekedar zahir, permainan lisan, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, tartil lisan. Tapi yang ditekankan di sini adalah hati. Tadabbur. Saya tidak bisa bahasa Arab. Ya, ini bahasanya Allah. Ya, pasti Allah setiap orang Muslim berapa banyak? Tidak usah orang jauh, kita sendiri yang mungkin nggak ada dasar bahasa Arab, nggak ada dasar mondok belajar ilmu agama, mungkin membaca Al-Quran di saat-saat tertentu kita nangis, nggak tahu artinya nangis. Padahal kadang-kadang bahas surga kita nangis, kadang-kadang bahas neraka kita senyum. Kenapa? Ketenangan hati didapat ketika ada usaha dari seorang makhluk untuk mentadabburi maknanya Allah, untuk mentadabburi daripada ayat Quran. Nah ini syaitan kadang-kadang ngomong, ya kita nggak bisa menyalahkan syaitan ya, karena syaitan yajri majrad dam. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, syaitan ini muter di diri seorang manusia seperti muternya darah di diri manusia. Riwa-riwi syaitan ini keluar masuk hatinya kita, mungkin ditongkrongnya hatinya kita dengan mereka. Wes tutup kok ngarap apa mau coba Quran pelan-pelan ada. Wes buat apa? Nggak pernah mondok, nggak pernah belajar tafsir kok baca Quran pelan-pelan cepet no, sehingga keplecok tajwidnya, sehingga salah-salah nanti ayatnya. Naudzubillah min dzalik. Tadabbur. Baca Quran harus ada tadabbur. Sebagaimana dalam Al-Quran, afala yatadabbarunal Quran. Apakah mereka itu orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong, orang-orang yang bengis, orang-orang yang zalim, tidak pernah tadabburi Quran, kok berani-beraninya zalim di atas muka bumi ini? Baik dengan pangkatnya, baik dengan kekayaannya, baik dengan kemampuannya, baik dengan masa atau yang lain-lainnya. Mereka-mereka yang gak mau tunduk kepada Allah dengan maksiat kepada Allah, gak mau sholat, Ramadan gak Ramadan, zakat gak zakat, kok gak pernah tadabbur Quran. Di Quran itu ada neraka loh. Saya tahu dari mana neraka? Quran ada terjemah sekarang.
kita boleh memahami makna Al-Quran, terjemahan Al-Quran dari terjemahan. Memaknai pemahaman Al-Quran lewat terjemah nggak boleh. Oh iki maksudnya, nggak boleh bilang maksudnya. Kenapa harus dari tafsir? Wajib. Yang nggak bilang begitu haram hukumnya. Kalau mau tanya apa artinya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita bukakan di HP sudah ada Quran terjemah Arab Indonesia. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Titik. Kita boleh. Karena memang arti letter lucknya begitu. Orang tanya, anak tanya, keponakan tanya, maksudnya apa? Loh, maksud ya tafsir. Ada orangnya, ada bidangnya, ada kitabnya. Kita nggak boleh meneruskan daripada makna dan maksud Al-Quran dengan terjemah. Tapi kita boleh. Oh, barusan ini saya baca 1 lembar waktu zuhur, ada waktu isoma di kantor, saya baca 1 lembar, bolak-balik atau setengah lembar. Dibuka Qurannya, selesai, ambil HP, buka Quran. Ayat ini, surat ini. Oh, yang saya baca ini barusan adalah bagaimana isi daripada surga. Kita tutup daripada Quran kita, ya Allah, Allahumma ja'ala, semoga kita masuk orang surga. Tadabbur Quran. Maknanya apa? Nggak tahu. Pokoknya ada surganya, berarti surga. Oh, besoknya bahas neraka, ya Allah, neraka ini kejem, neraka ini berat. Oh, malaikatnya Allah, na'udzubillah min dzalik. Semoga nggak termasuk. Begitu toh, ya tadabbur ya. Nanti ada kalanya diingatkan seneng sama Allah. Ada kalanya diingatkan kalau Allah juga punya kesusahan. Allah ini juga bisa menyusahkan orang. Sebagaimana Allah juga bisa memberikan kesehatan, Allah juga bisa memberikan daripada penyakit. Jadi yang pertama adalah membaca Al-Quran dengan tadabbur, mentadabburi maknanya. Lagi-lagi jangan pernah pesimis untuk memaknai, ya, karena Al-Quran itu apalagi dibaca di saat yang tepat, di waktu yang tepat, posisi enak, nggak lagi dalam keadaan zahir, nggak kebelet apapun, enak, wudunya tepat, benar-benar pelan-pelan. Sejadahnya enak, ya, duduk dengan enak karena Allah, bukan karena anggon-anggonan, karena Allah. Pakai pakaian ibadah sehebat apapun, nggak apa-apa. Kalau di rumah pakai tasbihnya, niat Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ngerti nggak apa-apa. Lihat betapa akan membuat kita punya diri ini menjadi berubah. Cuman baca Quran dengan tadabbur, usaha. Bukan kita harus baca Quran, harus tahu maknanya. Cuman usaha untuk memahami maknanya. Nggak paham, bukan urusannya kita, urusannya Allah. Yang kedua, yaitu adalah khola'ul batni bitaklilil akli, yaitu mengosongkan perut dengan mensedikitkan makan, bukan nggak makan sama sekali. Ya, ini beruntung orang-orang di antara kita yang mungkin mempunyai kebiasaan minimal setiap 1 minggu sekali Senin dan Kamis. Alhamdulillah. Yang 1 bulannya ditambahi puasa bulanan, yaitu ayyamul bid, puasa di saat-saat terang, yaitu 13, 14, 15 daripada bulan Hijriah. Alhamdulillah. Bisa dihitung. Senin Kamis 2 kali 4 berarti 8. Ditambah 3 berarti 11. Dari 30 hari atau 29 hari ada 11 perut kita kosongkan karena Allah Subhanahu wa taala. Enak. Kenapa? Sehingga mendengarkan hikmah itu gampang. Jadi ajak baik itu gampang. Kemudian melihat kemungkaran itu emosi kepada diri sendiri, ya, yang belum bisa membenahi daripada orang yang di sekitarnya. Taklil akli, karena di dalam hadis Nabi SAW bersabda, jahidu anfusakum bil ju'i wal atash. Ya, bermujahadahlah, jihadlah kepada jiwa nafsu kita yang meronta-ronta ini dengan cara ditekan pakai yang namanya lapar dan juga dahaga. Sesekali perlu, sesekali, ya. Ketika kita lapar, tapi bukan saat puncak, ya, lapar biasa. Lapar biasa saya langsung makan, gak mumpung kalau kerjaan libur enak, tak tahan sama saya setengah jam, cek kapok nafsu ini. Udah boleh seperti itu. Itu para aulia seperti itu, ya, para orang soleh itu begitu. Kenapa? Meniru jejak Nabi SAW. Kita bisa lihat, ya, bagaimana Nabi SAW ketika keluar di suatu saat, di banyak saat harinya beliau menaruh daripada minimalnya 1 sampai 3 daripada batu di perutnya beliau untuk ganjel supaya minimalnya nggak kelihatan kurusnya. Kenapa? Kalau Nabi kelihatan kurus, yang sumpah umatnya. Akhirnya dikirimi beras, dikirimi gandum. Akhirnya Nabi jadi orang kaya. Nabi nggak mau jadi orang kaya. Kelihatan ganjel. Salah satu maknanya supaya nggak kelihatan kurus. Yang kedua supaya nggak terlalu kerasa laparnya. Lapar tetap lapar, cuma nggak kerasa. Ya, pernah suatu saat, kurang lebih ceritanya, Nabi SAW keluar dengan mengganjel 3 daripada batu ada di perutnya.
cari makan Nabi ini. Ikhtiar. Nabi SAW ikhtiar. Masa kita manusia biasa nggak mau ikhtiar? Ikhtiar. Jalan bismillah. Ya ikhtiarnya Nabi pasti beda sama kita. Sampai tengah di jalan, ke tengah jalan ketemu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar tanya, "Wahai Rasulullah, ma akhrajaka minnal bait?" Apa yang buat kau keluar wahai Rasulullah? Nah, Rasulullah senyum. Waduh ini. Ma akhrajani illa ma akhrajaka ya Abu Bakar. Tidak Allah keluarkan saya dari kaki saya dari rumah kecuali persis hajatnya sama seperti Allah keluarkan kakimu dari rumah. Loh, Nabi berapa perutnya? Buka, ada 3 batu. 3 hari nggak makan berarti. Engkau wahai Abu Bakar dibuka, belum makamnya 3 hari Nabi, baru 2. Sayyidina Abu Bakar 2 hari nggak makan. Sayyidina Abu Bakar, ya, orang yang paling afdol setelah Nabi Muhammad SAW di dalam madhab atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Keluar dua-duanya Nabi cari ikhtiar, cari makanan yaitu yang halal, cari kerjaan mungkin kalau bahasa sekarang yang halal, sampai ketemu Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian Sayyidina Umar tanya, ma akhrajakuma ya Rasulullah wa ya Abu Bakar. Wahai Rasulullah, wahai Abu Bakar, kok keluar bareng tumben? Biasanya bareng-bareng sama majelis, ada acara. Ini kok berduaan toh? Ada wahyu, ada perintah untuk hijrah, ada apa ini? Nabi sama Sayyidina Abu Bakar toleh-tolehan, sama-sama tahunya bahwasannya hajatnya juga satu. Ya bin Nabi, engkau yang jawab apa saya yang jawab? Kata Sayyidina Abu Bakar. Jawab kamu. Ya Umar, ma akhrajaka illa alladhi akhrajana. Tidak ada yang mengeluarkan kami berdua kecuali yang mengeluarkan kamu sama hajatnya. Sama-sama lapar cari yang halal. Dibuka sama-sama 2. Akhirnya beliau bertiga cari makanan. Intinya beliau mendapatkan makanan yang halal, kemudian tidak berlebihan dalam makanan. Kalau Nabi SAW yang seandainya minta Jabal Uhud, gunung terbesar ada di Arab, mungkin di Timur Tengah, untuk jadi emas, pasti akan jadi emas. Berapa kali malaikat turun, wahai Rasulullah, aku suruh nawarkan kepada kamu Jabal Uhud, tak bim salah bim jadi emas. Kun fayakunnya Allah bilang jadi emas. Ya apa ini? Buat anakmu, buat cucumu, buat kamu. Enggak mau. Doa pamungkas Nabi enggak mau dibuat harta, enggak mau dibuat istana, tidak mau dibuat duniawi. Doa pamungkas Nabi untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan ampunannya Allah dan syafaat uzma, syafaat terbesar nanti ada di akhirat. Itu Nabi SAW. Makanya beliau bilang kadang-kadang perlu kita menjihati nafsu kita. Kadang-kadang kalau lapar jangan langsung makan, tunggu ya 10 menit lumayanlah bertarung, berkelahi sama nafsu. Besok-besoknya lagi nyoba 20 menit. Pokoknya jangan sampai ke titik yang sakit. Ya, kalau punya lambung ya jangan lama-lama. Ya harus makan. Tidak boleh menyakitkan dia. Wala tulqu anfusakum ila tahlukah. Jangan pernah melemparkan, menjadikan diri kita jadi sesuatu yang celaka. Kapan kita mampu untuk memerangi nafsu, maka perangilah nafsu itu. Karena seseorang yang memerangi nafsu, hukumnya persis seperti dia memerangi orang-orang kafir ada di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, daripada amalan yang bisa membuat seseorang hatinya bersih dan soleh adalah qiyamul lail bil ibadah, yaitu mendirikan malam hari dengan ibadah. Ya, qiyamul lail bil ibadah, mendirikan malam hari dengan ibadah. Sebagaimana di dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dan ada di antara malam-malammu wahai Muhammad tahajudlah. Habis bangun tidur sholat, namanya tahajud. Nah, kalau saya tidak bisa tidur sampai subuh tapi saya sholat, namanya qiyamul lail. Sama nggak ada masalah. Mau tahajudnya 5 menit tidur, 2 menit tidur, ketiduran setelah isya jam 9, jam 10, jam 11 ketiduran. Bangun mau pindah ke kamar, ingat, wah tak wudhu sih, tak sholat sih, maka sholatnya kita jam 11 malam 2 rakaat jadinya tahajud, walaupun tidur lagi. Tapi kalau nggak pakai tidur sampai subuh, namanya qiyamul lail, mendirikan malam daripada malam-malamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minal lail, maka di antara malam hari maka tahajudlah, hukumnya sunnah bagimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam daripada malam-malamnya Allah penuh dengan sir, penuh dengan asrar, penuh dengan rahasia-rahasia Allah. Berapa banyak orang mendapatkan hidayah dan taufik lewat malam-malamnya Allah. Berapa banyak, bahkan disebutkan ma uqidat wilayatu waliyin illa fi jawfil lail. Tidak diangkat seorang wali menjadi seorang wali, tidak diangkat orang soleh jadi orang soleh kecuali tengah malam.
Kalau bicara zaman sekarang pelantikan orang soleh itu di malam hari. Kenapa? Allah menjadikan kekasihnya, seseorang menjadi kekasihnya Allah, dilihat malamnya dulu. Kalau malamnya suka berduaan sama Allah dengan sejadahnya, berduaan dengan Allah dengan tasbihnya, ya bermunajat asik-asikan sama Allah, meninggalkan kasurnya yang empuk, meninggalkan istrinya yang cantik, sementara menit jam, enggak selamanya, menitan atau jam-jaman, meninggalkan mengudang anaknya yang lucu untuk Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Ibadah yang paling aman daripada riya. Ibadah yang paling aman daripada kelihatan orang di rumah, di dalam kamar, ya, nggak ada orang yang melihat, nggak ada CCTV yang melihat, nggak ada live yang menstreamingkan. Minta sama Allah, kabul hajatnya semua. Maka Allah kasih hidayat, ada orang-orang yang menghidupkan daripada malam thuluthul lail, terutama ya malam sepertiga terakhir. Kapan dibilang sepertiga? Ya mulai maghrib sampai subuh ada berapa jam? 10 jam setengah. Maka 3 jam sekian sebelum subuh itu sudah masuk yang namanya thuluthul lail, yaitu sepertiga terakhir daripada malam. Yang keempat, daripada hal-hal yang bisa mensolehkan hati adalah at-tadarru' indas sahar, yaitu bertadarru', minta kepada Allah ketika malam hari. Ya, saat-saat orang begadang lupa sama Allah, saat-saat orang begadang lalai sama Allah, saat-saat kadang-kadang ada orang begadang untuk tujuan duniawi, kita mau begadang karena Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan ibadah, baik dengan Quran, baik tadarru', murni minta. Salatnya cuma 2 rakaat, Qurannya cuma 1 lembar, tapi setengah jam doa atau. Kenapa? Sebagai bentuk kesadaran bahwasanya kita ini makhluk yang hina, makhluk yang menyedihkan amalnya, makhluk yang lemah, kecil atau pendek umurnya, lagi berhadapan sama Allah yang maha agung. Maka Allah yang punya semuanya, kita minta semuanya, mulai hajat pribadi, duniawiyah, ukhrawiyah, diniyah. Hajatnya anak sama istri siapa kalau bukan kita yang nyampaikan? Duniawiyah, ukhrawiyah, diniyah. Hajatnya teman kita yang punya utang tidak selesai, doakan. Ya kenapa? Karena doanya seorang muslim di belakang orangnya tanpa diketahui orangnya lebih mustajab daripada doa di hadapannya walaupun di masjid. Tidak usah ngomong-ngomong, wis tak doa nomang, ya hilang. Atau doakan, ada teman, ada orang tua yang masih hidup atau yang sudah meninggal butuh doa. Apalagi yang sudah meninggal ini ya. Kalau yang belum meninggal masih bisa kita kasih nafkah, masih kita bisa kasih sodako, masih bisa kita kasih hadiah-hadiah. Tapi kalau sudah meninggal nggak ada hadiah kecuali waladin solihin yad'u lahu, anak soleh yang doakan. Satu-satunya yang diharapkan bagi para mayit, para orang-orang yang meninggal adalah anak soleh yang mau mendoakan. Doakan semuanya. Dan paling amannya doa adalah indah sahar. Kenapa? Rata-rata manusia di tengah malam jelas rata-rata secara umum nggak ada yang kerja. Kemudian gak ada yang sibuk. Mau sibuk sama anak, alhamdulillah anak tidur. Mau sibuk sama istri, istri alhamdulillah tidur. Mau sibuk sama orang tua, mau sibuk sama fulan yang sakit, semuanya tidur. Ada waktu sama Allah berduaan. Ya pasti kalau kita berduaan sama kekasih kita akan ungkapkan semuanya. Kadang-kadang kita curhatkan, kadang-kadang kita bocorkan daripada hal-hal yang baik. Kamu tahu deh, saya ini berdua ini dapat untung 100 juta. Padahal disimpan sudah lama. 100 juta itu tak jadi ada mobil. Istrinya tahu, oh ternyata beli mobil dari hasil untung jualan ini. Bagaimana kita mau Allah buka? Walaupun Allah maha tahu. Ya Rabb, engkau maha tahu diri saya, aib saya, gibah saya, zalimnya saya, mencacinya saya. Maafkan hamba yang penuh dengan dosa. Ya Allah mau surga, ya Allah kepingin anak yang soleh, ya Allah anak saya lagi ujian, banyak hajat, nggak cukup 24 jam untuk munajat kepada Allah. Maka kita cicil di malam-malam hari, dan tidak harus 3 jam, tidak harus 2 atau 1 jam, 10 menit, 15 menit sebelum azan subuh kita bangun, bersegera wudhu, beberkan sejadah, mau sholat mau enggak. Kalau sholat namanya tahajud, kalau doa tok berarti qiyamul lail bil ibadah, tadarru' inda sahar. Kena semuanya, mulai 1 sampai 4 kena semuanya. Maka ini kesempatan bagi kita sebagai orang muslim untuk membenahkan diri kita. Kalau kita sudah benah, kita sudah genah, maka yang di bawahnya akan benah dan juga genah. Nah yang kelima adalah mujalasatus sholihin. Termasuk yang gampang menerangi hati adalah kumpul sama orang yang baik, kumpul sama orang yang soleh. Siapa orang yang soleh?
Orang yang kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya. Contoh, ini gampangan aja ya. Ketika kita sebut nama Fulan di kampungnya, kita masuk kampungnya Pak Fulan. Pak Fulan itu bagaimana? Rata-rata orang begini. Masya Allah, Masya Allah. Oh, satu orang, mungkin tonggoe. Coba yang sana, Pak Fulan bagaimana? Allahumma sholli Muhammad. 5, 6, 7 sampai 10 orang ngomong Fulan begini. Ini tanda-tanda orang soleh. Tanda-tanda aja, memvonis nggak boleh. Kenapa? La ya'riful wali illal wali, la ya'riful jauhara illal jauhari. Nggak ada yang tahu ini permata yang mahal atau tidak kecuali orang ahli permata. Nggak ada yang tahu ini jam tangan asli atau tidak kecuali orang ahli jam. Dan nggak ada yang tahu kesolehan seseorang kecuali sama-sama soleh. Tapi husnudzon kewajiban bagi kita. Ini insya Allah orang soleh. Kita minta doanya, kita kumpuli, kita deketi, kita jadikan teman-teman duduk kita, teman-teman ngopi kita orang-orang yang baik. Soleh bukan berarti yang imaman. Soleh bukan berarti yang buka kitab Arab terus. Soleh bukan berarti yang harus ada basic menyantri, basic pesantren, basic kiai, basic habaib. Tidak. Kesolehan bisa kita atur. Nah, kalau kepingin tahu ciri khas pasti soleh sesuai dengan hadis Nabi SAW, idza ru'u dzikirallah. Orang ini kalau soleh, kalau dilihat tok ini belum ucap ngomong, belum duduk dari jauh kita lihat, kita ingat kepada Allah. Apa ingat kepada Allah? Bukan kalau kita lihat subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bukan, itu zikir kepada Allah. Ingat kepada Allah, kita duduk, ada orang diem, kita pandang orangnya, Allah ademe orang ini. Nur. Mukanya nggak putih, cuma nur. Ada nur sholatnya, ada nur ibadahnya. Ya Allah, ngeliat orang ini, saya ingat tadi saya habis dolim sama istri saya. Nah, ini namanya orang ingat kepada Allah. Wajahnya orang mengingatkan kita kepada kebobrokan kita. Itu namanya tanda-tanda orang soleh. Nah, jadi ingat, apalagi ngomongnya, apalagi duduknya, apalagi bersebelahan, apalagi ada ittisal, ada hubungan baik dengan mereka, selalu teringatkan kepada Allah. Baik dosa-dosa kita atau amal-amal baik kita yang putus, yang sudah istiqomah putus, kita ingat, ya Allah, gara-gara fulan cerita Qiyamul Lail itu indah, saya jadi ingat Qiyamul Lail saya. Nah, ini tanda-tanda orang baik, dipegangi. Tanda-tanda orang soleh, diduduki. Ya, lihat Imam Ghazali, Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, seorang pengarang kitab Ihya Ulumuddin dan mungkin puluhan atau ratusan kitab-kitab hebat yang lainnya yang beliau karang. Beliau Imam Muhammad Al-Ghazali adalah ayahnya seorang biasa, orang kerja, murni orang kerjaan. Bukan ulama, bukan turunan orang yang terkenal solehnya. Ini nggak ada yang tahu orang kampung dia soleh apa enggak. Yang penting bukan terkenal kesolehannya. Tapi bagaimana Imam Ghazali dan adiknya atau kakaknya namanya Ahmad bisa menjadi ulama yang bisa menerangi bumi sampai detik ini? Kenapa? Karena abahnya nggak pernah luput membawa dan mengendeng-endeng anak-anaknya, dua anaknya Muhammad dan Ahmad untuk ketemu orang soleh. Ya, mari di masjid kita insya Allah besok akan kita tengan ulama Fulan bin Fulan. Langsung ingat anaknya, bukan ingat dirinya. Bukan ingat kerjaannya. Anakku. Telepon suaminya, istrinya. Cepak no anake, sarunge, celana panjangnya, kofianya, takwonya, gamisnya. Besok ada ulama. Loh, besok pulang sekolah gak capek? Nggak apa-apa masih turu. Yang penting ketemu orang soleh. Nggak apa-apa masih tak bangku, nggak apa-apa. Yang penting jangan ketemu orang soleh. Ya, Imam Ghazali ketika dibawa ke majelis, bukan dibawa ke majelis. Naik kerano kalau zaman sekarang. Layangano, cuman kalau abah panggil datang. Gitu. Biarkan, namanya anak-anak kecil, dunianya main-main. Tapi ketika sudah mulai, ya ini yang kita sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, keluar abahnya. Ahmad, sini. Lalu, ayo kakinya dicuci, ayo wajahnya, wudu, keringatnya, bawa. Ayo, Allahumma sholli, salaman, bawa. Doakan, pegangkan, inikan, kurma, air, semua direbut. Dan itu istiqomah. 1 bulan gak ada orang soleh datang ke kampungnya beliau. 1 bulan gak ada orang soleh datang ke atau menemui anaknya. Beliau cari orang soleh, pindah kota, bukan pindah tamasyanya cari orang soleh. Ini mumpung hari Ahad, kalau zaman sekarang ya Sabtu Ahad liburan. Waduh, 1 bulan anak saya nggak didoakan orang soleh, anak saya nggak didoakan orang soleh, nggak ngeliat orang soleh. Cari orang soleh di kota lain, jemput kesolehannya orang lain untuk anaknya. Jadilah Imam Ghazali yang hidup cuma 55 tahun. Hidup beliau cuma 50 tahun. Meninggalkan menikah bukan karena nggak mampu menikah. Meninggalkan menikah bukan karena nggak punya syahwat. Meninggalkan menikah bukan karena benci sama sunnahnya Rasul SAW. Meninggalkan menikah demi umat. Gara-gara beliau kita selamat daripada liberalisme.
Oh, kalau mau cari dalil liberal ada semua di Ihya. Orang yang selalu mengagungkan otak bukan Allah. Orang yang selalu mengagungkan otak bukan hadis. Kalau Allah Ta'ala, hadis Nabi. Logika dong. Ada semua di Ihya ada, tinggal dirubah versinya versi zaman sekarang. Selesai. Alhamdulillah, jazahullah khairal jazak. Terima kasih banyak kepada Imam Ghazali yang telah mendidik kita lewat kitab-kitabnya. Salah satunya adalah Ihya Ulumuddin yang mematahkan daripada orang-orang di zamannya ahli-ahli filsafat. Al-Quran mematahkan orang-orang yang ahli syair di zaman Arab saat itu. Zaman Imam Ghazali orang-orang lagi gila filsafat. Waduh, ilmu filsafat menyebar luas sehingga umat gak karu-karuan, umat dalam keadaan puncak daripada kehancuran. Muncullah mujaddid kelima. Ya, setiap 100 tahun sekali katanya Nabi SAW akan muncul satu orang ulama yang akan memperbaharui daripada agamanya Allah. Setiap 100 tahun kali. Ketika di puncak daripada tahun-tahun 490 sekian, muncullah Imam Ghazali dengan kehebatannya. Umur 7 tahun sudah hafal Quran. Umur sekian belas tahun sudah ngajar fatwa. Belasan tahun, belum begini, belum begitu dan seterusnya, sehingga beliau bisa memperbarui agamanya Allah, membentengi umat, selamat semuanya daripada filsafat, selamat semuanya daripada membicarakan zatnya Allah. Kalau katanya Allah ngomong, nah ya apa keluar suaranya? Ke perempuan-perempuanan, ke laki-lakian, volumenya tuh tinggi, pelan, la ilaha illallah, bahaya. Kalau katanya Allah bisa dilihat sama Nabi Muhammad SAW, ya Allah tuh ya apa? Bundar, kotak. Kita bayangkan kalau ini ada zaman sekarang dan Imam Ghazali tidak bikin ihya'nya, buyar kita. Ya bisa nggak karu-karuan, ya bisa jadi mujassimah, bisa menjadi orang-orang yang memberikan bentuk kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mujalatus sholihin, ya cari orang soleh. Ya, kalau kebetulan di kampung kita datangkan mungkin setahun sekali, setahun 2 kali di masjid ini orang yang soleh, orang yang baik, orang yang kita husnuzani sebagai orang yang dekat kepada Allah. Bawa anak kita, ya jangan dilupakan anak kita. Walaupun cuman melihat, walaupun cuman ikut salamannya tok, nggak masalah. Yang penting ketemu dan bisa bersentuhan sama mereka. Yang terakhir seputar mujalatus sholihin adalah bagaimana kita bisa lihat, ambil ibroh aja ya. Kita ambil ibroh. Jangankan anak kita yang manusia, anak kita ini lahir langsung muslim karena kita muslim, langsung mukmin karena kita mukmin. Anak kita yang alhamdulillah anaknya orang yang sholat, alhamdulillah. Anaknya orang yang ahli di masjid, alhamdulillah. Sudah ada bibit baik. Kita bandingkan sama maaf anjingnya Ashabul Kahfi. Maaf anjing yang di dalam agama Islam najis mughalladah, yang mana orang Islam seenak-enaknya sate kalau anjing tinggalkan, seenak-enaknya bakso ataupun apapun makanan kalau anjing tinggalkan, tapi enak tinggalkan karena Allah, gak ada ampun. Najis mughalladah, dia bisa masuk ke surganya Allah karena apa? Kumpul sama Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda soleh yang Allah tidurkan bertahun-tahun, kemudian lahir, bangkit kembali dari tidurnya, kemudian menjalankan, mencari tauhidnya Allah, mencari agamanya Allah, mencari hidayahnya Allah. Ada anjing yang ikut sama mereka, masuk surga bersama mereka. Anjing, ya ikhwani, ya bagaimana anak kita kumpul sama orang soleh? Harus, jangan menafikan kesolehan orang lain, jangan menafikan, ya bodoh wae. Kalau bicara manusia semua sama, kalau bicara ilmu enggak. Bicara ibadah sepurane, ada yang lebih baik daripada kita. Wa fawqa dzi ilmin alim. Di atas orang yang punya ilmu ada yang lebih alim. Di atas orang yang ahli sholat ada yang lebih hebat sholatnya dari dia. Di atas orang yang ahli baca Quran, wakil yang mau Quran getol, ada yang lebih hebat daripada itu. Allah yang mengatakan. Nah, kita nggak boleh menafikan kesalahan orang lain, ya. Harus menaruh rasa husnudzon kepada orang. Selamat orang yang banyak husnudzon itu orang yang paling banyak selamat, ya. Wah, kapan? Waduh, seumur biro sih. Nggak boleh seperti itu, ya. Itu akan menjatuhkan seseorang. Karena siapa orang yang jatuh kepada harga diri orang yang baik, maka Allah tidak akan baikkan anak turunannya. Kurang lebihnya maknanya seperti itu. Ini janjinya para ulama. Siapa orang yang jatuh lisannya dan hatinya memvonis, wah ini rusak, ini bejat, padahal dia orang soleh. Ini adalah orang yang maksiat kepada Allah, padahal dia orang baik di sisinya Allah. Karena kita memandang pakai mata kita, bukan pakai pandangannya Allah. Kita memandang dengan pandangan kita dan hatinya kita, bukan dengan pandangannya Allah. Sehingga kita jatuh kepada harga dirinya orang soleh. Kita dijamin sama Allah. Allah yang jamin, gak bakal muncul dari anak kita orang-orang soleh. Na'udzubillah min dzalik. Kesian anak kita. Mungkin kita pondokkan, kita madrasahkan, kita sekolahkan, kita kenalkan orang soleh, gak soleh-soleh.
Kenapa? Karena kita sebagai kakek, sebagai mbah, sebagai ayah pernah ngilokno orang yang soleh. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Yang keenam, daripada yang bisa mensolehkan hati adalah as-samtu amma la ya'ni, diam dari hal-hal yang tidak berguna dalam agama Islam. Jangan lupa, garis bawahnya adalah yang tidak berguna dalam agama Islam, bukan tidak berguna versi akal kita. Ya, makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lagi-lagi kita sebutkan nama beliau, semoga turun rahmatnya Allah kepada kita semua, berkatnya beliau. Beliau selalu menaruh daripada hasoh, ya kerikil-kerikil ada di mulutnya, 1, 2 atau 3 kerikil. Tujuannya apa? Supaya tidak jatuh kepada keharaman. Yang kedua, minimal tidak jatuh kepada sesuatu yang amma la ya'ni, sesuatu yang enggak manfaat kepada urusan agamanya Allah. Contoh, beliau taruh kerikil ada lisannya beliau. Ada orang datang sama, wahai Abu Bakar, mau kemana? Mau kemana itu tidak mengandung pahala, nggak mengandung dosa, nggak dijawab. Kasih isyarat aja. Di situ masjid maksudnya. Loh, kamu ya apa? Tak wis. Kenapa? Banyak ngomong banyak jatuh. Man katsura kalamuh katsura saqatuh. Siapa orang yang banyak ngomongnya, banyak jatuhnya. Kita lihat berapa banyak orang-orang hebat jatuh gara-gara lisan. Keplicuk ngomong, nggak sengaja ngomong, jatuh. Allah jatuhkan lewat lisannya. Tidak banyak ngomong. Tapi kalau sudah pertanyaan, wahai Abu Bakar, pernah dengar enggak Nabi SAW ngomong begini? Dilepas dia, keluarkan ridanya. Oh pernah, saya pernah mendapatkan Nabi bicara. Wow, beliau banyakkan ngomongnya. Kenapa? Supaya huruf-huruf ini dicatat oleh para malaikat. Wah, kalau tanya orang Arab, kasir kalam, banyak ngomongnya. Wis paham. Wis tanya lagi. Dicuci, kemudian dimasukkan lagi. Terus begitu semasa hidupnya. Sayyidina Abu Bakar yang sudah pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala masih menjaga lisannya daripada hal-hal yang tidak berguna dalam agama Islam, apalagi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari 6 dari 9 yang bisa kita sampaikan. Yang pertama, membaca Al-Quran dengan tadabbur, yaitu yang kedua mengosongkan perut dengan sedikit makan. Yang ketiga, qiyamul lail dengan ibadah. Yang keempat, tadarru', doa, minta sama Allah ketika malam hari. Yang kelima, duduk sama orang yang soleh, orang yang baik di agama Allah, orang yang baik di sisinya Allah. Yang keenam adalah diam daripada hal-hal yang tidak berguna dalam agama Islam. Semoga kita diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan 9-9-nya, sehingga anak istri kita, semua orang yang kita cintai benar-benar hidup sehidup dan sesurga. Bukan sehidup semati yang habis mati sendiri-sendiri, tapi sehidup sesurga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin ini bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ala hadiniyah wa ala qudin salihah wa ala mana wa salafuna wa rijaluna syukhuna fi ikhtitam jalsati min awayna wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.